Sebanyak 152 anggota DPD terpilih periode 2024-2029 resmi dilantik kemarin 1 Oktober. Para senator akan melaksanakan fungsi pengajuan rancangan undang-undang RUU hingga pengawasan pelaksanaan undang-undang. Bergabung pada sore ini bersama kami dengan Pak Deddy Iskandar Batubara, anggota DPD Sumut, dan juga Mas Henry Satrio, pakar politik. Selamat malam, Bapak-Bapak. Assalamualaikum, sehat selalu keduanya. Selamat malam. Ya, Bang Deddy, saya mau ke Anda dulu. Ya, sedianya kami mengundang Anda via studio, tapi tiba-tiba tidak bisa karena sibuk sekali dengan Pak Senator ini. Pak Deddy, bagaimana kemudian Anda bisa mengawali dialog ini dengan menjelaskan ke kami, Anda ini berada di paket pimpinan yang mana, yang terpilih atau yang petahana? Sebenarnya memang tidak ada yang rahasia lagi, tapi saya kira dalam rangka menjaga, ya artinya saya menjadi bagian yang ikut berproses dalam pemilihan tadi malam lah, saya kira gitu. Nggak etis juga kalau kemudian saya menyebut saya mendukung si A atau mendukung si B. Yang pasti saya mendukung tadi malam salah satu di antara dua. Baik, tidak masalah untuk tidak adanya keterbukaan dari Anda begitu ya. Yang penting prinsipnya bagaimana kemudian fungsi pengawasan dari DPD bisa berjalan. Pak Deddy, bisa Anda kembangkan ke kami apa yang Anda akan perbuat 5 tahun ke depan, karena Anda sudah 3 periode kalau tidak salah, benar? Ya, benar. Iya, saya kira lembaga ini kan lembaga legislatif yang kemudian lahir dari sebuah harapan bagi penguatan sistem keparlemenan di Indonesia. Dan tentu saja sebagai wakil daerah kita berharap ke depan lembaga ini bisa semakin kontributif bagi pembangunan di daerah. Kami memahami bahwa pada konteks kewenangan yang oleh Undang-Undang Dasar 1945, tapi menurut kami bahwa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang itu kemudian tidak mesti menghambat kerja-kerja kita untuk mempercepat pembangunan di daerah. Saya kira begitu ya. Harapan-harapan besar itu kan tentu saya kira wajar saja. DPD hari ini berharap ke depan ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan kewenangan DPD. Kemudian yang kedua juga saya kira perlu ada penataan sistem kelembagaan negara kita agar peran lembaga-lembaga legislatif seperti DPR dan DPD itu bisa semakin produktif ke depan. Soal kewenangan saya kira bisa diatur dengan sistem terbaik yang dan yang selanjutnya saya kira sebagai lembaga yang sudah berusia 20 tahun harus semakin aspiratif dalam menjawab kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat di daerah. Saya kira begitu. Baik, artinya dengan adanya kewenangan yang dimiliki DPD sangat terbatas, membuat DPD seolah menjadi lembaga negara pelengkap saja. Ini narasi yang salah begitu ya, karena anggapan publik sejauh ini seperti itu. Ya, saya kira saya tidak bisa menghukum orang dengan perspektifnya masing-masing. Tapi bicara soal kewenangan, saya kira yang 20 tahun dilakukan oleh DPD itu sudah sejalan dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang serta peraturan lainnya. Ya, kalau kewenangan yang kemudian diberikan hanya pada konteks mengusulkan undang-undang, kemudian ikut dalam pembahasan undang-undang, saya kira itu kewenangan yang sudah diatur oleh undang-undang dan teman-teman senator, teman-teman DPD dari seluruh Indonesia menjalankan fungsi dan kewenangan itu dengan sebaik mungkin, saya kira begitu. Iya, kenapa saya menyatakan hal itu, Bang Deddy? Karena ada landasannya, ada kenyataan yang terjadi. DPD itu hanya sebagai pengusul rancangan undang-undang. Meskipun hanya sebagai pengusul, tapi tidak satupun undang-undang disahkan dari usulan tersebut. Kita tahu 2014-2019, kemudian berlanjut 2019-2024, tidak satupun RUU yang disahkan dari usulan DPD. Itu benarkah? Iya, saya harus mengakui itu bahwa dalam satu periode ini misalkan ya belum ada satu RUU pun yang disahkan. Tapi sesungguhnya DPD pada 5 tahun terakhir ini fokus pada kewenangan pengawasan. Sehingga kemudian ukurannya itu atau variabelnya tidak semata-mata pada produk RUU yang dihasilkan. Tapi bagaimana kita kemudian bisa melakukan pengawasan yang lebih maksimal terhadap undang-undang yang sudah existing dan sedang berjalan hari ini. Ya. Jadi mungkin peran-peran pengawasan itu yang hari ini sedang kita maksimalkan fungsinya. Baik, saya bacakan ya RUU yang tidak kian menjadi undang-undang. RUU tentang daerah kepulauan, RUU tentang bahasa daerah, RUU tentang badan usaha milik desa,
RUU tentang ekonomi kreatif, dan RUU tentang wawasan Nusantara. Nasibnya bagaimana sejauh ini, Bang Deddy? Ya, 3 undang-undang, baik undang-undang bahasa daerah, undang-undang daerah kepulauan, kemudian undang-undang kelautan, masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2024. Sebelum penutupan masa keanggotaan 2019-2024 yang lalu, saya sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang, itu dengan teman-teman di Balik dan pemerintah, memasukkan 3 undang-undang ini menjadi prioritas untuk diselesaikan di 2024. Tapi saya kira bagi kami di DPD tentu harapannya, kalaupun kemarin tidak selesai dalam periode keanggotaan yang lalu, sekurang-kurangnya pada periode keanggotaan yang baru di tahun-tahun pertama ini, 3 rancangan undang-undang yang menjadi prolegnas prioritas bagi DPD, itu bisa kemudian oleh teman-teman DPR dan pemerintah bisa ditindaklanjuti gitu. Baik, ini juga menjadi perhatian publik, gaya kepemimpinan dari pimpinan DPD sebelumnya. Saya catat ya omongan dari Yoris, Bang Deddy, kericuan sempat terjadi saat adanya rapat paripurna di DPD. Itu berdasarkan adanya gaya kepemimpinan dari Lanyala, Nono Sampono yang terkesan tertutup, eksklusif. Ini bagaimana teman-teman DPD menanggapi hal ini? Ini benar terjadi ya? Periode ini kan kita bisa melihat pola komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan. Saya harus juga memberikan apresiasi. Tidak semua kemudian kerja-kerja yang dilakukan oleh pimpinan hari ini tidak bermakna. Sesungguhnya cukup banyak juga pencapaian dan prestasi yang sudah mereka torehkan. Tapi tentu saja seiring berjalan waktu mungkin teman-teman ke depan kepingin ada pembaharuan dan perubahan. Sehingga muncullah alternatif Sultan Bakhtiar Najamuddin yang kemudian tadi malam kita saksikan terpilih meneruskan agenda kepemimpinan DPD untuk 5 tahun yang akan datang. Saya kira begitu. Baik, silakan Mas Hensat direspon apakah ada harapan baru nanti di DPD, tidak sekedar pelengkap lembaga negara posisinya. Ya, kalau kemudian belum ada perubahan peraturan yang berarti, ya maka memang rules-nya masih seperti itu. Gitu. Hanya saja sekarang kan kita bisa berharap pada pimpinan DPD yang baru ya. Kemarin pada saat speech Sultan mengatakan bahwa dia ingin mengoptimalisasi peran DPD gitu yang melebihi dari sebelum-sebelumnya. Kemudian dia juga akan lebih banyak berkomunikasi dengan anggota DPD yang lain. Nah, itu merupakan sinyalemen positif menurut saya, bisa mengubah peran DPD di dalam lingkup MPR sendiri. Nah, ini kan juga kita belum mendengar nih kira-kira siapa wakil DPD yang masuk ke dalam level MPR gitu ya. Nah, setelah itu kita akan bisa lihat lagi bagaimana perannya. Tapi selama undang-undang DPD itu belum diubah, mereka tidak bisa mengesahkan undang-undang, maka ya memang sulit untuk dianggap setara dengan DPR gitu. Jadi ya itu, jadi ya mereka menjadi wakil dari daerah, tapi perannya memang masih dikuasai oleh partai politik yang menempatkan kadernya di DPR. Jadi peran pekerjaan rumah DPD ini juga besar. Selain itu kan yang paling besar dari pekerjaan rumah DPD itu adalah memperkenalkan DPD gitu di kalangan masyarakat Indonesia. Kemarin juga di beberapa media besar televisi nasional itu yang ditulis rata-rata pelantikan anggota DPR periode 2024-2029. Jarang sekali yang mengatakan pelantikan anggota DPR dan DPD gitu ya. Nah, artinya memang selain fungsi itu ada